No gift. Thanks. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Bunwa Story. Nah, di video kali ini Bunda Fawaz akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Encanto. Film ini menceritakan adanya sebuah keluarga di mana hampir semua anggota keluarga tersebut memiliki kekuatan sihir. Kabarnya di dalam tempat tinggal mereka pun terdapat sebuah lilin di mana lilin itu tidak boleh meredup. Nah, teman-teman pastinya udah penasaran banget kan apa sih kaitannya kekuatan sihir mereka dengan sebuah lilin? Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe dulu channel YouTube-nya Bunwa Story. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya untuk mengetahui video-video terbaru dari Bunwa Story. Nah, sekarang langsung aja yuk kita ke alur cerita selengkapnya. Di sebuah tempat yang bernama Encanto, Nenek Abuela sedang menceritakan kepada cucunya yang bernama Mirabel. Ia sedang menceritakan asal-muasal dan keajaiban sebuah lilin yang ada di rumahnya. Ia menceritakan bahwa saat itu Nenek Abuela baru saja melahirkan ketiga anaknya. Nenek Abuela bersama suaminya Pedro dan juga ketiga anaknya terpaksa harus meninggalkan rumah mereka dan mencari rumah baru. Di tengah perjalanan, mereka pun diserang, kakek Pedro pun mengorbankan dirinya dan akhirnya Pedro pun tidak selamat. Di saat itulah muncul sebuah lilin di mana lilin itu tidak pernah padam dan lilin itu pun menjadikan sebuah rumah untuk tempat tinggal mereka yang bernama Encanto. Rumah ini pun akhirnya ditempati oleh Nenek Abuela dan juga anak-anaknya, dan keluarga ini bernama keluarga Madrigal. Di dalam keluarga Madrigal, pada saat usia tertentu mereka akan mendapatkan karunia atau ada kesempatan untuk mendapatkan kekuatan sihir. Kini Mirabel pun telah beranjak remaja. Teman-temannya pun banyak yang menanyakan kapan Mirabel akan mendapatkan kekuatan sihir. Ya, karena memang Mirabella satu-satunya di keluarga Madrigal yang tidak mendapatkan kesempatan kekuatan sihir. Tidak seperti saudaranya, seperti Bibi Peppa yang dapat mengendalikan cuaca, kemudian Paman Bruno yang dapat melihat masa depan, kemudian juga ibunya Julieta yang dapat menyembuhkan orang dengan resep makanannya, Camilo yang dapat berubah wujud, kemudian juga dengan Isabella yang dapat menumbuhkan bunga hingga menjadi kota yang indah. Sementara itu Luisa juga dapat mengangkat beban berat, kemudian juga ada Dolores yang memiliki pendengaran yang sangat tajam. Hari ini keluarga Madrigal tampaknya semuanya sedang sibuk. Ya, memang karena hari ini adalah hari Antonio akan mendapat karunia. Di sini terlihat ada Isabella. Isabella di sini merupakan saudara dari Mirabel yang tidak akur dengannya. Pada saat membantu menata ruangan, tiba-tiba saja Mirabel tidak sengaja menjatuhkan lilin. Di sini Nenek Abuela mengatakan kepada Mirabel agar tidak perlu membantunya karena ia tidak mau acara Antonio berjalan tidak baik. Mirabel pun langsung ke kamar dan juga menemui Antonio. Antonio tampak khawatir karena ia takut ia tidak akan mendapatkan karunia seperti Mirabel. Mirabel pun terus menenangkan dan juga menyemangati Antonio bahwa ia pasti akan mendapatkan karunia. Hingga saatnya malam pun tiba. Semua warga pun datang ke rumah keluarga Mirabel untuk merayakan perayaan tersebut. Nenek Abuela selaku pemimpin keluarga Madrigal pun melakukan sambutan. Antonio pun kini siap dan juga ia meminta Mirabel untuk menemaninya. Saat menemani Antonio, Mirabel pun teringat waktu dia kecil. Ia pada saat itu juga mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan karunia. Mirabel pun teringat sewaktu ia mendapatkan karunia, pintu yang ia buka ternyata tiba-tiba saja menghilang. Kini tiba saatnya Antonio lah yang akan mendapatkan kesempatan itu. Suasana pun terasa sangat menegangkan. Dan tiba-tiba saja, ya, ada seekor burung gagak yang menghampiri Antonio. Ternyata Antonio mampu memahami bahasa burung tersebut. Antonio mendapatkan karunia memahami bahasa hewan.
Dia pun mengatakan bahwa hewan-hewan yang lain boleh datang ke rumahnya. Semuanya tampak merayakan perayaan karunia Antonio, baik bangsa hewan dan juga manusia pun ikut bahagia. Nenek Abuela pun mengajak semuanya untuk berfoto. Di sini Mirabel tidak ikut dalam foto tersebut karena ia merasa kecil hati. Ia pun terus menguatkan dirinya sendiri bahwa ia tetap menjadi bagian dari keluarga Madrigal. Tiba-tiba saja Mirabel menemukan benda jatuh dan menggores tangannya. Selain itu juga ia melihat lantai dan juga dinding rumahnya menjadi retak. Mirabel pun tampak mengecek area yang lain di rumahnya, ternyata ia pun mendapati hal yang sama. Di saat semuanya asik berpesta, Mirabel pun langsung datang menemui nenek Abuela. Di sini Mirabel mengatakan apa yang terjadi, bahwa ubin-ubin dan juga dinding retak di mana-mana. Nenek Abuela pun langsung mengecek kebenarannya. Ia melihat ternyata dinding dan juga ubin-ubin baik-baik saja. Abuela pun meminta hadirin yang datang untuk melanjutkan pesta. Setelah itu Mirabel pun menemui ibunya dan mereka pun berbincang-bincang. Ibunya Mirabel memastikan bahwa kondisi Mirabel baik-baik saja dan jangan sampai seperti pamannya Bruno yang kehilangan arah. Mirabel pun mencoba untuk tidur, namun ia tampaknya tidak bisa tidur. Ia pun langsung menghampiri lilin tersebut. Tidak sengaja Mirabel pun mendengar ucapan nenek Abuela yang seolah-olah berbicara dengan suaminya. Di sini nenek Abuela mengatakan bahwa keluarga Madrigal sebenarnya rapuh dan ia membutuhkan keajaiban. Tidak mengerti dengan ucapan nenek Abuela, Mirabel pun tetap berusaha akan mendapatkan keajaiban tersebut. Pertama-tama ia menanyakannya kepada sepupunya Dolores. Dolores mengatakan coba tanya saja kepada Luisa karena malam itu mata Luisa terus berkedut. Di scenes diperlihatkan bahwa saat ini keluarga Madrigal sedang mengadakan makan bersama. Di sini nenek Abuela juga membahas pertunangan yang akan dilakukan oleh Mariano dan juga Isabel. Kembali kepada Mirabel, di sini Mirabel terus menanyakan kepada Luisa apa yang ia rasakan semalam. Awalnya Luisa mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja, tapi akhirnya Luisa mengatakan bahwa dengan kejadian semalam dirinya menjadi lemah. Luisa juga menjelaskan bahwa dia pernah mendengar soal pamannya Bruno dan jika Mirabel penasaran dia bisa pergi ke Menara Bruno, namun itu tempat terlarang. Dengan keberaniannya Mirabel pun mencoba mendatangi tempat tersebut. Untuk memasuki ke tempat selanjutnya ia pun harus menembus pasir dan akhirnya ia pun melakukan itu. Saat masuk ke dalamnya, Mirabel pun di sini menemukan ternyata di sini ada tebing tinggi. Di sini pun terdapat banyak tangga dan Mirabel pun kesulitan mencari di mana paman Bruno. Mirabel pun nekat menyeberangi tempat tersebut dan ia pun masuk ke dalam lorong. Di dalam kegelapan lorong tersebut, Mirabel pun menemukan cahaya. Ternyata cahaya tersebut berasal dari beberapa pecahan kaca. Dan uniknya, ternyata ketika pecahan kaca tersebut disatukan, maka kaca tersebut akan memunculkan sebuah gambar. Dan ternyata itu adalah gambar Mirabel. Melihat atap tebing yang akan runtuh, Mirabel pun panik dan ia pun bergegas untuk pergi dari tempat tersebut. Dengan sekuat tenaga, Mirabel pun lari dan beruntung akhirnya Mirabel pun selamat dengan membawa pecahan kaca. Sekeluarnya Mirabel dari tempat itu, dia pun bertemu nenek dan juga Luisa. Luisa mengatakan habis berbicara dengan Mirabel, maka saat itu kekuatannya pun hilang. Dan di sini nenek memperingatkan kepada Mirabel agar menjauh dari Luisa dan juga menjauhi Isabella karena pertunangan ia akan segera dilaksanakan. Mirabel pun bertanya-tanya mengapa ia ada dalam penglihatan paman Bruno. Di sini ia pun menanyakan kepada Bibi Peppa apa sih yang sebenarnya terjadi. Paman Felix pun masuk dan ia pun sebenarnya ingin memberitahukannya dan ia menyuruh Mirabel untuk mencari tahu. Namun di sini Bibi Peppa mengingatkan bahwa sebaiknya tidak perlu membahasnya. Setelah itu, secara tidak sengaja ayah Mirabel melihat bahwa Mirabel telah mengumpulkan susunan kaca tersebut dan akhirnya mengerti apa yang Mirabel lakukan. Ayah mengingatkan bahwa jangan sampai yang lain tahu, namun ternyata Dolores telah mengupingnya. Saat malam pertunangan, Isabel dan juga Mariano pun tiba. Awalnya semua berjalan baik, namun tiba-tiba Mirabel melihat lantai rumahnya kembali retak.
Selain itu, yang mengejutkan, Mirabel melihat pecahan kaca tersebut di bawah beberapa tupai. Secara spontan, dia pun langsung berlarian dan mengejar tupai tersebut. Dolores yang telah mengetahui hal ini pun mengatakan bahwa Mirabel pun akan menghancurkan sihir keluarga Madrigal. Ditambah lagi dengan cuaca yang hujan, akhirnya pertunangan mereka pun batal dilaksanakan. Kembali kepada Mirabel, ia pun masih terus saja mengikuti arah tupai tersebut dan tupai tersebut pun masuk ke arah di balik lukisan. Setelah membalik lukisan tersebut, ternyata di dalamnya ada sebuah pintu. Mirabel melihat seseorang dan ia pun langsung mengejarnya. Saat ingin mengejar orang tersebut, tiba-tiba saja Mirabel pun terjatuh. Saat ia terjatuh, ia meminta tolong dan ternyata ada seseorang yang menolongnya. Yang menolongnya adalah seorang laki-laki dan dia pun langsung memunculkan dirinya dan langsung pergi. Mirabel pun memanggil Paman Bruno dan ia pun meminta penjelasan kenapa dirinya pergi. Paman Bruno selama ini masih bisa melihat aktivitas keluarga Madrigal, apalagi saat mereka makan dari balik dinding. Mirabel bertanya-tanya mengapa ia ada di dalam penglihatan Paman Bruno. Ia hanya ingin keluarganya bangga kepadanya. Ia pun menjelaskan, pada saat Mirabel mendapat kesempatan untuk mendapat karunia, ternyata Mirabel tidak mendapatkan kekuatan sihir itu. Nenek Abuela menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Paman Bruno melihat ke depan bahwasannya rumah itu akan hancur. Namun di dalam penglihatannya di situ ada Mirabel. Melihat masa depan yang samar-samar dan penuh kehancuran, akhirnya Paman Bruno pun memutuskan untuk pergi. Mirabel terus meminta kepada Paman Bruno agar ia bisa memperlihatkan lagi masa depan. Setelah ia fokus, akhirnya ia pun menemukan sebuah kupu-kupu dan kupu-kupu itu pun membentuk seorang perempuan. Ternyata di gambar itu ada seseorang yang sedang berpelukan dengan Mirabel. Perempuan itu adalah Isabella. Dengan terungkapnya hal tersebut, agar keajaiban itu terjadi, maka Mirabel harus akur dengan Isabella. Selama ini, keduanya memang selalu bermusuhan dan saling keras kepala. Paman Bruno mengingatkan bahwa semuanya ada di tangan Mirabel dan ia harus melakukannya sendiri. Demi keluarga Madrigal, Mirabel pun meyakinkan dirinya bahwa ia harus bisa melakukan hal itu. Saat itu juga Mirabel pun langsung datang menemui Isabella di kamarnya. Ia langsung berusaha bersikap baik dan meminta Isabella untuk memeluknya. Namun di sini Isabella justru menyuruh Mirabel untuk keluar dari ruangannya dan dia pun menganggap Mirabel telah banyak merusak hidupnya. Mirabel pun mencoba untuk meminta maaf dan mengatakan kepada Isabella bahwa ia tetap dapat menikah dengan Marciano. Namun secara mengejutkan, ternyata Isabel mengatakan bahwa selama ini ia tidak mencintainya. Ia hanya melakukannya demi keluarga. Mendengar pengakuan tersebut, Mirabel pun berempati kepada Isabella. Melihat Mirabel yang perhatian dengannya, Isabella pun luluh hatinya dan ia pun justru menghabiskan waktu bersama. Setelah itu Mirabel mengatakan kepada nenek bahwa Isabella tidak bahagia dengan pertunangannya. Dia juga mengatakan telah akur dengan Isabella dan lilin pun menjadi terang dan retakan pun hilang. Namun nenek justru mengatakan bahwa semua yang terjadi karena ulah Mirabel. Termasuk juga soal retakan, Paman Bruno yang menghilang, kekuatan Luisa yang pergi dan juga Isabella yang tidak bisa dikendalikan. Nenek kembali mengatakan bahwa Bruno lah yang pergi meninggalkan mereka. Perdebatan pun terjadi dan ternyata retakan itu muncul lagi hingga membuat lilinnya perlahan redup. Melihat lilin yang hampir padam, retakan dinding di mana-mana dan rumah yang akan runtuh, Mirabel pun segera ke atas untuk melindungi lilin tersebut agar tidak padam. Semua anggota keluarga pun satu persatu meninggalkan rumah tersebut untuk menyelamatkan diri. Termasuk ibunya Mirabel yang mengingatkan kepada Mirabel untuk pergi karena rumah itu akan segera runtuh. Kini rumah Encanto pun telah hancur. Ibunya Mirabel dan juga anggota keluarga yang lain terus mencari keberadaan Mirabel. Ternyata Mirabel sedang berada di tepi sungai dan dia pun sedang merasa bersedih. Di sini nenek Abuela juga menceritakan awal perkenalan ia bersama dengan suaminya yaitu Pedro dan juga kemudian ia memiliki anak dan ia harus meninggalkan rumah. Singkat cerita hingga suaminya mengorbankan dirinya dan kemudian muncullah lilin tersebut dan lilin tersebut membuat sebuah rumah yang bernama Encanto.
Nenek Abuela pun telah menyadari bahwa selama ini Mirabel tidak pernah menyakiti keluarganya. Nenek Abuela juga terenyuh karena kebaikan hati Mirabel yang telah berusaha menjaga lilin tersebut agar tidak padam demi keluarga Madrigal. Nenek juga telah menyadari bahwa karena Mirabel lah maka keluarganya mendapatkan keajaiban. Paman Pedro pun datang, ia pun langsung membela Mirabel dan justru nenek langsung memeluk Paman Pedro. Mirabel pun langsung membawa nenek Abuela dan Paman Pedro ke rumah yang runtuh untuk menemui keluarganya. Sesampainya di sana, Julieta, ibunya Mirabel pun langsung memeluk anaknya dan memastikan kondisi anaknya baik-baik saja. Saudara-saudaranya Mirabel pun terkejut karena melihat keberadaan Paman Bruno yang ternyata masih hidup. Warga di sekitar rumah Madrigal, terlebih lagi dengan keluarga Mariano pun datang untuk membawakan alat tukang dan juga bahan bangunan. Mirabel mencoba untuk menjodohkan Mariano dengan Dolores karena ia tahu bahwa Dolores lah yang menginginkan Mariano, bukan Isabella. Sementara Antonio yang lainnya, mereka membuatkan kunci untuk Mirabel. Setelah menerima kunci tersebut, Mirabel pun mendapatkan dukungan dari saudara-saudaranya untuk membuka pintu rumah keluarga Madrigal dengan kunci tersebut. Dengan penuh semangat dan banyak harapan, ia pun tidak sabar untuk segera membukanya. Dan ternyata keajaiban itu pun benar-benar terjadi dan si pembawa keajaiban tersebut adalah Mirabel. Seketika rumah keluarga Madrigal pun tampak bersinar dan juga dipenuhi oleh bunga-bunga hingga menjadi tempat yang indah. Kekuatan keluarga Madrigal pun menjadi abadi dan mereka tampak sangat bahagia dan film pun selesai.